itu sebenarnya gagasan-gagasan itu baik dari para perempuan ini gitu. Cuman yang menahan mereka itu sebenarnya adalah apa ya, ide-ide tentang perempuan itu di masyarakat ya, bahwa perempuan itu kemudian tidak mendapatkan ruang untuk berbicara. Itu akhirnya menarik mereka untuk memutuskan tidak bicara lebih banyak gitu. Sehingga dalam kesempatan ini, apalagi saya kemudian diberi kepercayaan untuk menjadi ketua DPRD, saya berharap teman-teman itu kemudian melihat bahwa kita tuh bisa loh gitu. Kita tuh sama kualitasnya sama manusia yang lain. Bedanya adalah tinggal usaha kita untuk meningkatkan kapasitas aja. Pendidikannya sendiri kan udah gratis gitu loh. Nah permasalahannya tuh apa? Ternyata lingkungan. Berarti mindset masyarakatnya itu ya. Ada bagian yang tentang mindset itu tadi. Tapi ada juga yang putus sekolah karena nggak punya biaya. Gitu. Ada juga yang putus sekolah karena memang terpaksa harus mengalokasikan karena biaya mengalokasikan kepada saudaranya yang lain, sampai akhirnya kemudian nggak tahu ternyata sebenarnya bisa melanjutkan lagi, jadi kurang informasi bahwa kita ada kejar paket apa dan nggak tahu harus kemana. Itu kan berarti ada meratanya sosialisasi ke masyarakat, informasi terhadap masyarakat gitu. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, kami di 2024-2029 ini berterima kasih mendapatkan kepercayaan dari jenengan semua untuk bisa mewakili suara-suara jenengan semua di legislatif. Tetapi kami juga sangat membutuhkan, bahkan masih sangat membutuhkan evaluasi dari jenengan semua dan saran, masukan, serta kritikan dari jenengan semua guna memperbaiki kinerja kami di DPRD, dan juga bagaimana kami bisa menciptakan atau membantu mewujudkan Kota Malang yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tribuners dan Harian Surya, kembali bersama saya Iksan Fauzi, Kepala Biro Surya Malang. Kali ini saya kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Ketua DPRD Kota Malang yang baru saja dilantik. Beliau bernama Mbak Amitia Ratnanggani Siraduhita. Sulit banget ini namanya, Mbak. Kata saya kepleset ngucap gini. Selamat datang, Mbak Mia. Panggilannya Mbak Mia ya. Mia aja. Ya. Beliau masih muda dan harus memimpin 45 anggota dewan, 45. yang sebagian besar di pimpinan dewan itu para kaum laki-laki, Mbak ya. Ini nanti ada seninya sendiri ini untuk memimpin dan bekerjasama dengan teman-teman dari partai lain, Mbak ya. Betul. Mbak Mia, saya ingin bertanya. Sebenarnya Mbak Mia ini kemarin proses pemilihan jadi ketua DPRD itu tentunya kan dari partai ya? Iya, dari partai. Itu gimana itu kemarin tuh? Apakah karena sosok perempuan atau bagaimana? Matur nuwun Mas Iksan. Jadi kemarin itu saya akhirnya kemudian direkomendasi oleh partai itu karena memang kan dari partai ada mekanisme pengusungan nama. Iya. Nah, itu salah satunya saya kemarin gitu. Jadi akhirnya naik ke DPD, kemudian naik ke pusat, akhirnya kemudian diputuskan oleh pusat. Jadi kalau mekanisme itu memang dari bawah, pengusulan dari DPC. Oh, dari DPC. Dari DPC gitu. Ada berapa nama kemarin? 3. Kalau pengusulan ya? selalu 3 selalu ya. 3. Oke. Gitu. Ini sudah beberapa hari ini Mbak Mia sudah memimpin. Iya,
Dari 24 Oktober kemarin 24 Oktober ya. Iya. Sekarang sudah alat kelengkapan dewan sudah terbentuk semua, Mbak? Sudah. Gimana kemarin prosesnya, Mbak? Ada hiruk pikuk atau bagaimana kemarinnya? Enggak, jadi kalau kemarin itu alhamdulillah smooth ya, karena smooth, memang dari pimpinan partai itu kebetulan PDI Perjuangan kan Bapak Imade Riandiana Kartika, beliau mantan ketua DPRD periode sebelumnya. Itu beliau selaku DPC kemudian sudah merapatkan dengan pimpinan-pimpinan partai lainnya yang berada di dalam legislatif. Jadi dari situ beliau kemudian berembuk bagaimana tentang susunan AKD. Jadi praktis kemarin itu kita tinggal mengesahkan saja gitu. Kalau dinamika ya di masing-masing partai politik gitu. Dinamikanya di sana ya. Masing-masing siapa di sana. Yang menjadi ketua komisi, ketua Bamus ya, badan musyawarah gitu ya. Itu sudah. Jadi lebih ke dinamika lebih banyak ke komisi ya, komisi 4 komisi ditambah mungkin 2 badan, Bapemperda sama BK. Kalau Banggar dan Bamus itu kan ex officio, jadi pimpinan dewan yang jadi ketua. Jadi Mbak Mia selain jadi ketua badan anggaran, kemudian ketua Bamus juga. Ketua Bamus, badan musyawarah. Itu sih. Baik. Ini kalau AKD sudah lengkap, sudah jalan, tinggal gas ini ya. Gas. Gasken. Sekarang prosesnya apa, Mbak? Sekarang itu kita sudah selesai membahas KUA PPAS. Ya, sudah selesai. Nanti kita akan sahkan di tanggal 15 November ini ya disahkan. Insya Allah nanti 15 November disahkan. Kemarin kami sudah menyampaikan pendapat Banggar di paripurna, nanti tanggal 15 tinggal disahkan. Sebab kemarin dari eksekutif membutuhkan waktu 10 hari untuk mensosialisasikan ke masing-masing perangkat daerah tentang perubahan-perubahan itu kebijakan. Dari pusat soalnya Mas. Ada perubahan nomenklatur ya. Iya gitu. Jadi butuh waktu 10 hari praktis nanti baru disahkan 15 November untuk KUA PPAS-nya. Itu pengaruh juga di komisi, Mbak? Pasti sangat berpengaruh karena kan kebijakan-kebijakannya ada muatan tambahan dari pusat itu yang mesti harus diperhatikan, jadi highlight slotnya di mana seperti itu. Termasuk di konstruksi anggaran tuh juga ada beberapa muatan dari pusat itu kan ada contoh 20% untuk pendidikan, kemudian 15% untuk pengawasan di inspektorat itu, atau 0,5%, 15 miliar atau 0,5% untuk anggaran APBD di atas 2T. Nah, jadi anggaran inspektorat mesti ditambah kan untuk pengawasan. Nah, itu yang kemarin kita akhirnya utak-atik untuk kebijakan-kebijakan. Termasuk ini ya, termasuk makan gratis gitu ya? Iya, termasuk. Itu termasuk itu ya. Cuman sampai dengan hari ini petunjuk teknis dan petunjuk pelaksananya belum turun dari pusat. Iya. Tapi informasi terdekat adalah anggarannya pakai pusat semua. Jadi tidak ada pendampingan dari APBD. Itu yang khusus makan gratis. Makan gratis. Itu dari pusat semua. Iya, dari pusat yang di dinas pendidikan ya. Tapi kalau di dinas yang lain, dinas sosial dan dinas kesehatan itu pure dari APBD. Iya. Berarti gitu. Agak lega ya. Iya, lumayan. Iya, betul. Saya juga sempat aduh ini berapa. Karena kan gitu. Banyak juga. Iya, banyak Mas, pasti itu. Oke. Mbak Mia, saya ingin tahu sebenarnya. Mbak Mia ini belajar politik di mana sih? 2 periode ya? Jadi ini yang kedua. Periode 2019, 2024 ya. Sekarang 2024, 2029. Sebelumnya jadi ketua komisi D. Iya, di 2022. 2022. Iya, di tengah periode itu kami ada pergeseran AKD gitu ya, restrukturisasi. Kemudian saya akhirnya dipercaya untuk jadi ketua komisi melanjutkan perjuangan Pak Wanedi waktu itu gitu. Kalau sekarang inspirasi politik terjun ke dunia politik itu memang dari kecil atau bagaimana ya? Dari kecil. Ya, jadi kebetulan kan Bapak Ibu saya juga sama-sama terjun di dunia politik ya. Jadi ibu saya tuh awalnya kan guru. Guru SEMEA, guru SMA. Bapak saya di Kota Malang. Bapak saya dosen. Dosen di kampus di IKIP. Dulu IKIP namanya. Ya, dulu IKIP namanya. Terus kemudian ternyata mereka
berangkat dari organisasi mahasiswa, lanjut ke organisasi politik gitu. Jadi berkecimpung di situ di PDI dari dulu memang, sehingga saya otomatis secara biologis harus merah juga. Biologis dan ideologis ya. Harus merah juga, nggak punya pilihan gitu. Jadi dari kecil sebetulnya Bapak Ibu itu ya diskusi-diskusi kecil gitu pasti ada lah, yang namanya di meja makan lah, walaupun memang mungkin secara skalatis nggak rumit seperti sekarang gitu ya, tapi ada lah gitu. Artinya menjalankan rumah tangga itu juga menurut saya Bapak Ibu tuh demokratis banget gitu. Setiap pengambilan keputusan itu selalu rembuk, gimana ini tuh gini-gini. Jadi kita dibiasakan untuk rembuk gitu, urun rembuk. Jadi bukan memang dinahkodai oleh orang tua, tapi bukan berarti kemudian mereka karena nahkodanya ya udah pokoknya aku mau ke sana kalian nggak boleh nanya, itu nggak ada. Nggak ada ya. Iya, pasti nanya. Jadi kayak pasti diskusi gitu. Sehingga dari situ mungkin bagaimana itu kan juga termasuk berpolitik kan. Iya. Skala kecil, demokrasi skala kecil. Kemudian ditambah lagi sampai akhirnya kemarin saya menjadi tenaga ahli di DPR RI. Nah, itu lebih kental lagi kan pasti. Ikut gitu siapa itu? Kebetulan kemarin saya bantu ibu saya juga. Waktu beliau di DPR RI gitu. Kebetulan ada penambahan tenaga ahli memang di DPR RI karena sebelumnya hanya satu kan. Sepertinya agak kewalahan karena memang waktu itu job desk-nya juga sangat rumit juga pada tahun itu. Jadi akhirnya ditambah personelnya, tambah satu, saya masuk di situ gitu. Sehingga di situ saya lebih kental lagi belajar gitu. Lebih kental lagi belajar tentang politik itu sih. Sampai sekarang. Ya sekarang masih belajar terus karena bagaimanapun Bapak Ibu saya ini kan udah lama ya. Sudah dari muda gitu. Sehingga banyak yang saya pelajari dari beliau disesuaikan dengan dinamika yang ada di masyarakat saat ini gitu. Karena kan politik tuh berkembang terus. Dinamis banget. Dinamis banget. Gitu kalau Bapak kan pernah jadi ketua DPRD Jatim. Iya, DPR. Wakil ketua, Mas. Wakil ketua ya? DPRD waktu itu. Wakil ketua. Iya. Kemudian ketua DPD. Betul. PDIP. Iya. Jatim kan? Jatim, betul. Ibu juga pernah ketua DPC PDI Kota Malang. Kalau nggak salah waktu itu bendahara. Ya. Tapi pernah jadi ketua DPRD. Ketua DPRD Kota Malang juga. Artinya ilmu-ilmu itu kan banyak banget. Mbak Mia serap kan ya. Iya, banyak banget. Jadi kalau Pemkot sama legislatif kan ada coffee morning. Saya juga ada coffee morning sama Bapak Ibu. Coffee morning keluarga. Iya. Jadi sambil Bapak makan singkong, ubi itu ngobrol. Iya. Jadi curhatlah saya curhat. Kalau gini gimana? Ya pasti belajar setiap hari. Jadi ilmunya langsung dari mentor langsung ya. langsung gitu. Okay. Ya bisa dikatakan lah orang tua Mbak Mia ini legenda ya di mana di Jawa Timur maupun di Kota Malang juga kan gitu kan. Tapi Mbak Mia sebenarnya punya ini enggak tokoh yang menginspirasi Mbak Mia terjun ke politik selain orang tua gitu? Jujur waktu ibu saya jadi ketua DPRD tuh saya nggak suka ya gitu loh. Gitu ya? Iya, dulu itu masih SMA waktu SMA itu? saya waktu itu karena saya melihatnya agak violent waktu itu. Gitu. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang kemudian terselesaikan dengan mungkin intimidasi segala macam kan waktu itu masih kental sekali ya. Mungkin karena habis reformasi dan lain sebagainya gitu, sehingga ketika reformasi itu mungkin ruang untuk bicara itu tidak menjadi pilihan gitu. Maka pilihan lainnya adalah mungkin fisik atau apa gitu. Sempat kan waktu itu masih seperti itu gitu. PDI masih jadi masih. Saya pikir tidak hanya di PDI juga mungkin ya di lainnya kan sama juga gitu. Jadi waktu itu sempat saya agak a priori sebenarnya gitu loh. Kenapa kok orang ketika beribadah dalam pekerjaan tuh kok begini gitu. Sempat terlintas dan saya sempat enggak deh gitu. Enggak mau menginjakkan kaki di dunia ini gitu. Tapi ternyata jalannya. Tapi memang lambat laun saya lihat sekarang kan adu gagasan gitu. Jadi saya pikir ini sangat berubah gitu ya, adu gagasan, kemudian ide gitu, lebih banyak positif menurut saya, sangat positif itu. Jadi cara yang dipakai sudah berbeda. Ibu menjadi ketua DPRD Kota Malang tahun 1999 sampai 2024 ya.
Itu masih hangat-hangatnya reformasi iya, kan betul, ya. Betul Mas. Sehingga itu yang waktu itu saya lihat ya. Jadi sempat sih a priori waktu itu. Karena posisi saya kebetulan rumah dinas kan waktu itu di sebelah kantor partai ya. Ketika mungkin ada sesuatu yang krusial tuh biasanya ibu menyelamatkan kami di rumah saudara. Oh gitu. Iya. Dulu dievakuasi. Ya, evakuasi anakku gitu. Ya itu sempat ada seperti itu. Jadi kan apalagi waktu itu kan demonstrasi di TV apa semua kan yang kita lihat kan memang violent ya waktu itu, kekerasan gitu. Jadi agak a priori juga waktu itu. Tapi kalau tokoh nasional atau tokoh dunia yang menjadi inspirasi Mbak Mia ada nggak itu ya? Untuk di dunia politik ya? Di dunia politik saya ini bukan klise atau apa ya, tapi Bung Karno sih. Bung Karno ya. Iya, satu-satunya yang saya suka banget karena memang beliau kan visioner ya. Jadi apa yang disampaikan ketika saya kemudian mendalami sebagai kader PDI Perjuangan yang beliau sampaikan itu kan memang buku-buku yang harus terbaca wajib itu kan muatannya banyak beliau gitu. Walaupun memang ada juga pemikiran-pemikiran dari tokoh yang lain, tapi saya melihat beliau itu memang pemikirannya visioner, bisa teraplikasi sampai hingga saat ini gitu. Dan kalau kita ibaratnya memegang teguh apa yang beliau sampaikan tuh insya Allah husnul khotimah gitu loh, di ketika kita memimpin, ketika kita bekerja sebagai pelayan masyarakat tuh insya Allah husnul khotimah gitu. Jadi itulah mungkin yang saya idolakan. Ada satu kalimat mungkin yang Mbak Mia ingat dari omongannya Bung Karno? Yang sangat saya mungkin yang menjadi kebetulan kan saya juga sekarang perempuan, posisi perempuan jadi pimpinan gitu. Dan ini mungkin yang jadi kata-kata yang ini saya kurang ingat pastinya, tapi yang jelas perempuan dan laki-laki itu seperti sayap burung. Kalau satu itu terluka, itu pasti terbangnya tidak seimbang. Nah, maka kita sebagai perempuan dan laki-laki itu juga harus berlaku seperti sayap burung, di mana itu balance, bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Nah, itu sih. Memang bagus itu. Iya. Itu sih yang saya paling suka. Oke. Mbak Mia. Mbak Mia sekarang jadi ketua DPRD Kota Malang. Menggantikan atau meneruskan perjuangan ya siap. Dari ketua-ketua sebelumnya. Betul. Terutama ketua DPRD Kota Malang perempuan kedua kan ya. Dulu sama Ibu Bu Sri Rahayu, sekarang Mbak Mia. Itu perasaannya bagaimana Mbak menjadi memimpin legislator? Perasaannya banyak ya Mas, bercampur aduk gitu. Yang jelas yang pertama saya tidak menyangka saya bisa meneruskan jejak ibu gitu ya. Sama-sama jadi ketua DPRD di periode yang berbeda, artinya mungkin saat ini juga timingnya masanya kayaknya udah jauh berbeda gitu ya. Dan tidak pernah terbersit sebelumnya sedikit pun saya itu akan ternyata dipercaya menjadi ketua DPRD gitu. Perasaan haru. Yang kedua pastinya tertantang ya. Tertantang karena ada ibu saya punya legacy gitu ya, ada sejarah gitu. Nah, bagaimana saya kemudian bisa meneruskan itu dengan baik, dalam porsi yang baik, artinya dalam unsur-unsur yang baik, kebaikan beliau itu bisa saya teruskan. Itu pasti challenge ya, tertantang. Saya terchallenge juga untuk meneruskan itu. Kemudian selanjutnya saya semangat ya. Semangat karena apa? Ternyata perempuan dikasih kesempatan, dikasih kesempatan. Setara dengan laki-laki. Iya, dikasih kesempatan untuk mengaktualisasikan diri, tidak sebagai perempuan saja, tapi sebagai individu, gitu. Jadi saya berharap juga orang-orang bisa melihat bahwa sebenarnya tidak perlu melihat perempuan atau laki-laki, tapi individu yang kita lihat, sebagai manusia itu kita seperti apa, gitu. Jadi paling itu sih. Otomatis adalah karena challenge tadi bukan takut ya sebenarnya, tapi lebih ke belum bisa menggambarkan kan apa yang kira-kira saya akan hadapi, karena kemarin tapi setidaknya kan Mbak Mia sudah ini ya, ketika
sebelum dilantik kan sudah tahu ya. Sebelum dilantik kan sudah tahu dari partai 1 minggu sebelumnya. Itu kan. Sudah diskusi dengan orang tua yang punya pengalaman jadi pimpinan dewan gitu kan. Betul. Betul ya, sudah sering gitu kan. Artinya itu menjadi modal kan. Modal pengetahuan bagi Mbak Mia di sana kan. Toh kemarin juga jadi ketua komisi D kan. Iya, betul. Iya, jadi alhamdulillah kemarin dikasih kesempatan untuk memimpin ya. Dijadikan ketua komisi itu menurut saya persiapan. Ternyata itu saya dikasih kesempatan untuk bersiap memimpin kelas kecil, ibaratnya 11 orang gitu ya. Nah sekarang ternyata dikasih kelas yang lebih besar, 45. Ya jadi kemarin itu lapangan mini saya memimpin 11 orang, sekarang lapangannya lebih besar isinya, itu aja sih. Mungkin partai sudah tahu kan. Gitu. Ini bisa meningkat mungkin ini. Itu yang saya nggak tahu. Baik, ada nggak pesan-pesan dari orang tua, suami, anak-anak gitu ketika Mbak Mia menjabat jadi ketua DPRD Kota Malang ini? Pesannya ya tetap jadi diri sendiri seperti kemarin. Pesan terutama ibu dan bapak saya, melihat bahwa ini tuh cuman tugas yang lebih berat. Jangan melihat bahwa memang ini jabatan, tapi tidak kemudian memposisikan diri sebagai seseorang yang harus mendapatkan penghormatan apa. Karena selepas jabatan ini berakhir sudah. Gitu. Jadi orang biasa lagi. Jadi lagi kembali seperti kita sebelumnya gitu. Jadi saya melihat bahwa orang tua tuh mungkin paham ya, artinya biasanya kan orang yang udah mimpin apa itu kan adalah pasti kalau boleh dibilang post power syndrome, mungkin mereka menyiapkan saya supaya tidak seperti itu gitu. Jadi bahwa ini jabatan, semua hal itu temporer gitu. Yang bisa kamu lakukan adalah ya bekerja sebaik mungkin menjadi dirimu yang kemarin, tapi kapasitasnya yang harus ditingkatkan itu. Dan bukan misalkan kayak aji mumpung gitu kan, memanfaatkan sesuatu untuk pribadi kan ya. Karena ini juga cobaan kan sebenarnya, ujian untuk saya gitu loh. Jadi apakah saya bisa melewatinya? Apakah saya kemudian terus jadi orang yang berbeda karena jabatan? Berbeda tapi berkapasitas mungkin oke lah ya, tapi tidak kemudian menjadi orang lain yang bagaimana begitu. Kalau suami dan anak-anak pesannya ya hati-hati, karena mereka tahu mungkin tantangannya berat. Itu aja sih. Waktu untuk keluarga juga berkurang. Gitu. Iya pastinya. Tapi iya pastinya. Cuman kan alhamdulillah sekarang kita teknologi udah canggih ya Mas ya. Kalau zaman dulu kan ibu saya, bapak saya tuh nggak bisa video call. Bisanya telepon aja. Kalau sekarang kan anak-anak kita bisa lihat wajahnya gitu kan. Itu sih. Oke. Sebelum jadi ketua DPRD Kota Malang itu Mbak Mia memimpin di Komisi D. Suka dukanya apa sih Mbak memimpin waktu itu Mbak? Suka dukanya, senengnya itu kebetulan di Komisi D itu banyak anak mudanya ya. Oh gitu. Iya. Waktu yang itu sepuh, yang sepuh itu Pak Puji dan Bu Wiwi. Nah itu saya belajar banyak dari beliau berdua. Artinya bagaimana menjembatani. Ini kan range umurnya jauh ya. Dari yang banyak yang di bawah saya di tengah-tengah, kemudian ada yang sepuh. Jadi tapi ini mereka sudah lama jadi anggota legislatif. Kalau Pak Puji kayaknya udah beberapa periode. Saya lupa persisnya. Pengalamannya sudah panjang gitu ya. Iya, pengalamannya luar biasa. Nah, saya belajar banyak dari beliau. Bagaimana memanage pekerjaan, bagaimana kemudian mensikapi kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan tuh saya belajar banyak dari situ. Itu apa yang harus diperjuangkan tuh masukan-masukan ada gitu. Jadi sebetulnya menjadi pemimpin tuh kan mendengarkan gitu loh. Jadi saya belajar banyak itu mendengarkan kemarin gitu. Kemudian dari teman-teman yang muda itu bagaimana mereka kemudian secara dinamis itu bekerja gitu. Kan pace-nya beda antara yang sepuh sama yang muda ini kan pace-nya beda ya, pergerakannya beda. Nah, mereka tuh cenderung lebih tak tapi memang banyak lah, ada yang perlu tetap diperbaiki dan lain sebagainya. Kalau tentang memanajemen nih teman-teman yang ada di komisi ya itu sebuah tantangan. Karena kan karakter berbeda gitu. Bagaimana saya mengkoordinasi range umur yang berbeda tadi dengan gaya bekerja yang berbeda, kemudian bagaimana tetap saya bisa bersama-sama teman sekomisi menjalankan goal dari Komisi D itu sih. Jadi mengorkestrasi teman-teman lah gitu. Iya. Tapi sudah berhasil ya.
dalam melakukan pengawasan, mengawal budgeting. Ya, goal-goal dari Komisi D itu memang kemarin sempat terselesaikan, tapi tidak semua ya Mas. Ada yang masih perlu kita perjuangkan di periode depan ini. Tapi yang jelas menurut saya sih ya 50-70% lah bisa terselesaikan. Komisi D itu membidangi kesejahteraan sama pendidikan. Rakyat. Betul. Jadi kesejahteraan rakyat di dalamnya ada sosial, pendidikan, kesehatan. Itu sih. Pengembangan manusianya. Ya, SDM ya, termasuk di situ ya, sumber daya manusianya. Termasuk memanage sumber daya manusia yang kreatif gitu juga betul, ya. Kan itu kan lagi dicanangkan oleh pemerintah Kota Malang juga kan. Betul. Termasuk di situ. Termasuk di sana. Iya, gitu. Olahraga itu masuk juga. Iya. Mbak Mia ini kan sosok perempuan gitu kan, masih muda gitu kan. Kami berharap bahkan masyarakat Kota Malang juga berharap Mbak Mia ini menginspirasi anak-anak muda terutama perempuan gitu kan, untuk menjadi pemimpin dimanapun dia, di organisasi maupun di instansi dan sebagainya. Kira-kira apa sih Mbak yang perlu Mbak Mia sampaikan kepada teman-teman kita warga Malang yang perempuan, terutama perempuan ya, supaya terinspirasi oleh Mbak Mia? Sepanjang saya bekerja kemarin itu ada beberapa agak banyak lah ya, saya ketemu sama masyarakat ya, terus juga sama teman-teman di kampus. Nah itu saya sebetulnya melihat bahwa bicara masalah gender ya, perempuan gitu, itu sebenarnya gagasan-gagasan itu baik dari para perempuan ini gitu. Cuman yang menahan mereka itu sebenarnya adalah ide-ide tentang perempuan itu di masyarakat ya, bahwa perempuan itu kemudian tidak mendapatkan ruang untuk berbicara. Itu akhirnya menarik mereka untuk memutuskan tidak bicara lebih banyak gitu. Sehingga dalam kesempatan ini, apalagi saya kemudian diberi kepercayaan untuk menjadi ketua DPRD, saya berharap teman-teman itu kemudian melihat bahwa kita tuh bisa loh gitu. Kita tuh sama kualitasnya sama manusia yang lain. Bedanya adalah tinggal usaha kita untuk meningkatkan kapasitas aja. Jadi kita tuh juga punya bahan yang sama, punya modal yang sama, punya otak, berpikir gitu kan, punya tangan dan kaki yang sama gitu. Sehingga jangan kemudian jangan membiarkan diri kita untuk didikte oleh opini atau kultur yang ada di masyarakat yang kemudian merugikan gitu. Jadi ayo kita speak up dengan dasar tentunya ya, nggak hanya ngomong biasa, tapi ketika kita bicara tuh ada isinya. Belajar membaca literasi, terus kemudian sering-sering sharing dan lain sebagainya, sehingga itulah yang mungkin keberanian itu yang kemudian menghambat kita untuk hadir di masyarakat itu sih. Mbak Mia punya komunitas perempuan? Spesifik enggak sih, enggak punya saya. Ya. Itu cuman sering lah saya tapi sering diskusi. Iya, sering diskusi dengan saya. Apalagi kan konstituen. Iya, betul. Konstituen kan juga beragam ya. Iya. Kalau turun kan kadang-kadang ke ibu-ibu PKK, ke Dasawisma kayak gitu, Karang Taruna itu kan sering. Apa Mbak kira-kira aspirasi mereka, Mbak? Kalau aspirasi, kalau bervariasi yang ya, dari tergantung mereka. Artinya tergantung dari komunitasnya itu yang saya datangi. Kayak misalnya contoh ibu-ibu gitu ya, PKK dan Dasawisma. Mayoritas dari mereka ini kan sebenarnya bekerja di dalam rumah. Pekerjaan domestik. Pekerjaan domestik. Nah, mereka tuh sebenarnya merindukan adanya kemudahan-kemudahan dalam mereka untuk bisa mengaktualisasikan diri di luar. Gitu. Jadi mereka tuh juga kepengen punya income tapi masih bisa kemudian menghandle keluarga gitu. Walaupun saya tahu bahwa sebenarnya tugas ini tuh berdua ya, bapak sama ibu gitu. Tapi mereka lebih membebankan diri mereka terhadap itu. Jadi gimana caranya Mbak supaya kita ini bisa punya wadah atau ruang untuk mengekspresikan diri, tapi juga masih bisa handle keluarga. Nah itu yang seringkali disampaikan. Dan
akhirnya karena memang limitasinya adalah gimana caranya bisa tetap handle keluarga, ya pekerjaannya di situ ya. Jadi alternatif pilihan pekerjaan mereka tuh walaupun keluar rumah tuh tetap domestik gitu loh Mas. Jadi kayak gimana caranya kita ini jualan kue, gimana caranya gitu loh. Jadi kayak kurang, pemerintah ini menurut saya kurang hadir di situ untuk bagaimana memberikan ide-ide, gagasan kepada atau pendampingan juga ya kepada masyarakat mereka, khususnya para perempuan ini. Nah itu kurang menurut aku gitu loh. Nah cuman kan konsep itu mesti dirembuk bersama ya. Akademisi, yaitu Helix itu, akademisi, ya pemerintah gitu ya, masyarakat tuh semua harus dilibatkan. Berarti ini kira-kira nanti Mbak Mia akan mendorong pemerintah kota untuk melibatkan para akademisi ya. Kan di sini kan banyak Mbak akademisi. Iya, makanya kita kan sarangnya akademisi sebenarnya. Kampus-kampus yang kampus-kampus ternama loh di sini. Iya loh Mas, banyak. Kan 60 kampus kita tuh di Malang itu. Semua orang datang ke sini, mirisnya masyarakatnya tuh ya gitu-gitu aja. Tipikalnya sama dengan masyarakat lain yang nggak punya banyak kampus. Nah, itu mungkin itu. Kalau Karang Taruna tuh mereka juga tentang pendidikan gitu. Terus pilihan-pilihan setelah mereka selesai dunia pendidikannya, maksudnya bidang pendidikannya udah selesai, udah ditempuh semua tuh, kita ngapain ya kalau belum dapat pekerjaan yang pasti. Kan mereka juga butuh lah bagaimana ekspresikan diri, bagaimana mengaplikasikan pendidikannya dan lain sebagainya itu sih. Terus ini kan masih banyak pekerjaan pemerintah Kota Malang Mbak ya. Misalkan banjir gitu kan. Banjir, kemudian masalah SDM. Kemarin kan kita punya data, kita mendapatkan data sekitar 4.000-an anak tidak sekolah di Kota Malang. Betul. Itu hal-hal seperti itu kan menjadi pekerjaan. Terus nanti gimana Mbak Mia ini mendorong supaya legislator ini juga mengawasi sehingga perusahaan-perusahaan ini bisa segera terselesaikan gitu loh. Bukan menjadi masalah musiman ya. Iya betul. Jadi kebetulan kan kami di DPRD itu kan sudah terbagi di masing-masing ruang kerja gitu. Pastinya saya sebagai ketua ya tetap berkoordinasi dengan komisi terkait gitu. Karena kan bagaimanapun beliau adalah yang bekerja dengan mitranya gitu. Gak bisa nunjuk gitu ya. Harus selesaikan gitu gak bisa. Iya lah Mas. Maksudnya gini, kita harus punya roadmap gitu loh. Contoh misalnya kayak banjir aja gitu. Targetnya kapan nih banjir terselesaikan? Nah, itu harus konkret gitu. Nah, saya berkomunikasi dengan ketua-ketua komisi dan ketua-ketua fraksi itu juga kemudian untuk merumuskan apa target kita itu dalam mengkonsepkan program atau kebijakan politik yang terjemahkan di dalam kebijakan anggaran ini gitu. Jadi kita harus punya nanti mendorong pemerintah kota untuk punya roadmap banjir terselesaikan berapa tahun misalnya, kan nggak mungkin Mas dalam satu waktu selesai. Iya benar. Misalnya Bu 3 tahun dalam 3 kali tahap pekerjaan misalnya, merombaknya dalam 3 kali tahap pekerjaan. Ya sudah, berarti dalam 3 tahun tuh tahun pertama mana dulu yang mau diselesaikan, itu harus ada. Sama halnya dengan tadi disampaikan pendidikan. Pendidikan pun juga gitu. Kami juga ketika saya ketua komisi dulu itu, saya selalu menyampaikan kepada pemerintahan daerah Kota Malang, khususnya yang kemudian diampu oleh Dinas Pendidikan. Saya bilang bahwa ayolah dipetakan, kenapa sih anak-anak kita ini kok putus sekolah gitu loh. Duit kah masalahnya? Bahkan ada yang nggak mau sekolah. Nah gitu. Iya makanya, apakah masalahnya duit? Kalau duit ya ayo ditambah beasiswanya, kan gitu. Kalau masalahnya bukan duit, ternyata lingkungan. Loh kenapa lingkungannya ini? Ayo dipetakan gitu. Nah itu yang saya selalu sampaikan, bikin kajian konkret tentang permasalahan putus sekolah ini sebenarnya apa aja sih faktornya gitu loh. Kalau contoh kecil aja di dapil saya, kebetulan saya dapil Kedung Kandang ya. Itu kan banyak juga itu. Jadi mereka putus sekolah tuh ternyata karena lingkungan. Kalau duit tuh sebenarnya ada. Apalagi kalau ngomong negeri ya, negeri kan gratis. Cuman biaya pendampingan sekolah aja yang nggak gratis. Contoh transport apa gitu, uang saku gitu. Tapi kalau pendidikannya sendiri kan udah gratis gitu loh.
Nah, permasalahannya tuh apa? Ternyata lingkungan. Berarti mindset masyarakatnya itu ya. Ada bagian yang tentang mindset itu tadi. Tapi ada juga yang putus sekolah karena nggak punya biaya. Itu. Ada juga yang putus sekolah karena memang terpaksa harus mengalokasikan karena biaya mengalokasikan kepada saudaranya yang lain sampai akhirnya kemudian nggak tahu ternyata sebenarnya bisa melanjutkan lagi, jadi kurang informasi bahwa kita ada kejar paket apa dan nggak tahu harus kemana. Itu kan berarti ada meratanya sosialisasi ke masyarakat informasi terhadap masyarakat gitu. Jadi setiap kali saya reses, setiap kali saya mengadakan kegiatan dengan dinas pendidikan, ada saja permasalahan-permasalahan yang di luar yang sudah pernah dibahas gitu loh. Nah, sehingga itu yang mengakibatkan saya sempat bilang sama dinas pendidikan, tolonglah ayo segera dibikin kajiannya. Biar kita tuh mau bikin kebijakan tuh jelas gitu loh. Beasiswakah yang ditambah atau kita mengadvokasi masyarakat kah atau apa gitu sih. Jadi persoalan itu harus dipetakan sejelas detail mungkin, baru konkretnya apa yang dilakukan itu ya. Jangan sampai kita banyakin aja beasiswa loh, ternyata masalahnya bukan finansial loh gitu loh. Ternyata masalahnya tuh mindset orang tua. Ya udah kita benerin orang tuanya kan gitu toh. Lingkungannya gitu. harus dibenerin lingkungannya. Gitu betul kan. gitu. Ini menarik sekali karena kota Malang itu kan dari dulu kan disebut dapat julukan sebagai kota pendidikan kan. Betul. Jadi kota pendidikan ini bukan hanya sekedar jadi tempat belajar. Orang lain menimba ilmu di sini, tapi masyarakat sendiri yang kurang terdidik kan. Kan harus menjadi persoalan dan harus diatasi oleh siapapun kepala daerahnya nanti kan. Kebetulan kemarin waktu ketiga cawali podcast dengan kami, itu kami sampaikan juga itu. Ini masalah krusial ini. Bener loh, itu beneran. Itu miris loh kita. Kota pendidikan tapi masyarakatnya banyak yang semoga aja siapapun yang jadi nanti bisa mengatasi itu ya Mbak. Amin. Tapi tetap dukungan dari legislatif. Pasti. Kan kita bagian dari pemerintahan Kota Malang, pasti. Harus ada dorongan yang kuat. Pasti. Sama-sama kita sinergi. Gitu. Betul. Mbak Mia, terakhir ini Mbak Mia. Siap. Ini yang dulu membuat gempar Kota Malang dan masyarakat Jawa Timur. Dulu sempat di DPRD itu terjadi tsunami ya. Tsunami karena banyak anggota dewannya yang kena kasus korupsi, kena KPK dan sebagainya. Nah, mungkin saya pun berharap dan bahkan masyarakat Kota Malang berharap ini jangan sampai terjadi lagi. Siap. Kira-kira apa yang akan Mbak Mia lakukan ini? Mbak Mia sebagai sosok perempuan gitu kan, memimpin 45 anggota dewan dan kira-kira untuk mengontrol atau mengawasi mereka kan juga sulit juga kan. Nah, kira-kira apa Mbak supaya tsunami kasus yang beberapa tahun kemarin itu tidak terulang lagi gitu ya. Aduh, ini kayaknya serius banget. Saya memperbaiki serius tapi penting ini. Serius tapi penting. Saya tahu memang itu nggak mudah ya, karena kembali lagi ke pribadi masing-masing gitu. Mau bilang celah, kalau dicari pasti ada, gitu ya. Bagaimanapun saya memitigasi, karena itu balik lagi ke masing-masing. Saya dan teman-teman ini sebenarnya setara gitu ya. Karena dengan anggota biasa setara karena kita ini kan kolektif kolegial. Bedanya adalah saya punya tugas lebih untuk mengorkestrasi tadi itu. Bagaimana mengkoordinasikan teman-teman. Jadi yang bisa saya lakukan meminimalisasi adanya celah itu dengan sering berdialog dengan teman-teman gitu ya. Ketika misalnya contoh mensosialisasikan tentang pokir misalnya ke teman-teman di 45 sama, saya juga mendapatkan mekanismenya. Kita buat supaya mekanismenya itu semakin rapat lah, gitu loh. Semakin rapat sehingga kita kan meminimalisasi itu saja yang bisa kita lakukan. Kalau celah secuil mereka masih memanfaatkan itu kan balik lagi Mas. Individu Jadi individu masing-masing. Jelas prinsip saya percaya
kepada teman-teman semua, sebetulnya kita berada di sini itu kan dipercayai masyarakat, menjalankan kepercayaan masyarakat. Kita ini juga bagian dari masyarakat, cuman bedanya kita dapat dukungan untuk mewakili mereka semua, kan gitu. Jadi ya kalau prinsip saya, ada teman saya yang paling dekat sama saya tuh bilang, jangan pernah makan uang organisasi, jangan pernah makan uang yang bukan peruntukannya untuk kita. Ya udah, prinsipnya itu aja. Kualat nanti. Kualat, bisa bener. Kualat, iya ya. Betul banget. Saya menyaksikan itu adalah Mas, tidak hanya di masyarakat. Dan saya yakin sebetulnya budaya korupsi itu nggak cuma di DPRD aja, seperti yang kemudian kemarin terjadi sama teman-teman. Tapi dimanapun itu pasti ada. Ada ruang. Iya. Ada kesempatan, ada kemauan. Iya, dimanapun gitu loh. Jadi saya pikir itu balik lagi ke kita masing-masing. Yang jelas yang menjadi concern saya di teman-teman 45 ini ya bagaimana saya menjaga itu aja sih. Kalau sampai ada pun ya yang penting itu balik lagi ke mereka masing-masing, Mas. Itu aja sih kalau saya. Jadi harapannya Mbak Mia ini nanti bisa turun dari jabatan juga dengan husnul khotimah. Iya dong, pengennya gitu. Masa jabatannya selesai, aman gitu ya. Kayak kita pengen bisa tidur, Mas. nggak bisa tidur. Itu yang dipinginkan banyak orang gitu kan. Iya. Aku pengennya tenang aja lah gitu. Makanya saya bilang tadi di awal bahwa jabatan ini sebenarnya ujian buat saya gitu loh. Ujian, banyak sekali ujian gitu. Tinggal saya sanggup untuk melewati dengan kepala tegak atau bagaimana. Itu juga pesan dari anak suami juga, Mbak. Iyalah, pasti. Anak suami. Kalau anak mungkin lebih ke yang ya udah yang penting jaga kesehatan apa. Suami dan orang tua saya yang penting ya. Wanti-wanti sudah, kamu hati-hati pokoknya gitu. Oke. Mbak Mia. Iya, siap. Sekarang saya kasih closing statement, Mbak. Okay. Apa yang perlu Mbak Mia sampaikan kepada legislator kita maupun masyarakat Kota Malang, bahkan juga pemerintah Kota Malang. Ya. Monggo. Ya. Teman-temanku sekalian yang ada di DPRD periode 2024-2029, saat ini saya didapuk menjadi ketua dari kita semua, tetapi saya berharap kita tetap melakukan sinergi dan kerjasama yang baik gitu, karena bagaimanapun tujuan kita sama, siapapun pemimpinnya, apabila kita tidak berjalan bersama itu tidak akan mungkin tercapai cita-cita kita semua. Jadi saya berharap mari kita gunakan kesempatan ini pada periode jabatan kita untuk bisa melayani masyarakat dengan maksimal, menciptakan legacy bersama, kemudian berakhir masa jabatan dengan husnul khotimah gitu. Itu yang penting. Kemudian untuk masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, kami di 2024-2029 ini berterima kasih mendapatkan kepercayaan dari jenengan semua untuk bisa mewakili suara-suara jenengan semua di legislatif. Tetapi kami juga sangat membutuhkan, bahkan masih sangat membutuhkan evaluasi dari jenengan semua dan saran, masukan, serta kritikan dari jenengan semua guna memperbaiki kinerja kami di DPRD dan juga bagaimana kami bisa menciptakan atau membantu mewujudkan Kota Malang yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, seperti itu. Dan Gedung Dewan terbuka untuk rakyat Kota Malang ya, untuk menyampaikan aspirasi, Mbak. Boleh lah, boleh. Karena Mbak Mia dan teman-teman yang lain legislator kan menjadi wakil mereka. Ya, betul. Aduan-aduan itu harus jadi sarana masukan juga kan. Iya, siap. Baik, Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun berada, demikian bincang ringan saya dengan Ketua DPRD Kota Malang, Mbak Amitia Ratnanggani Siraduhita. Angel temen. Kita berharap Mbak Mia dan teman-teman legislator lainnya bisa bekerja dengan baik. Amin. Bisa melakukan pengawasan kepada pemerintah Kota Malang dengan baik, ya Mbak ya. Amin. Dan bisa melakukan budgeting, penganggaran tentunya dengan pemerintah Kota Malang bersama ya. Iya. Itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat Kota Malang. Dan persoalan dasar warga Kota Malang bisa terselesaikan
sehingga ke depan warga Kota Malang bisa sejahtera. Amin. Okay. Begitu Mbak ya. Siap. Terima kasih Mbak Mia. Ya, sama-sama. Saya undur diri. Sampai ketemu dengan tokoh inspiratif di Kota Malang dan Malang Raya lainnya. Saya Iksan Fauzi, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.